Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galil Bulitio dari Angkatan 2017, jurusan Ilmu Kelautan, Universitas Sriwijaya. Jadi di kesempatan kali ini, saya bakalan mengolah data hasil tangkapan menggunakan Pisat dan juga dan Excel. Jadi pertama-tama kita punya data hasil tangkapan. Di sini saya sudah ada datanya. Ini saya gunakan datanya dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Nah, langkah pertama untuk mengolah data ini, pertama kita buat dulu total data, max, min, jumlah data, label kelas, salam kelas. Nah, pertama-tama kita untuk mencari nilai total data itu kita klik data, di bawah baru kita enter. Nah, ini kita dapatkan nilainya. Kemudian untuk nilai max kita sama dengan max, lalu kita tarik juga nilai tadi dari panjang dari awal sampai ke bawah. Kita enter lagi, nilai min sama dengan min tadi, tarik lagi. Nah, untuk jumlah kelas ini itu ada rumusnya adalah, nah jadi untuk mendapat nilai jumlah data ini kita ada rumusnya seperti ini. Jadi sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log kurung nilai total data ini, lalu kita enter. Nah, didapatkan nilainya 10, sekian. Jadi kita bulatkan saja nilainya menjadi 10. Nah, untuk label kelas itu kita gunakan untuk mencari label kelas. Jadi kita pakai rumus sama dengan buka kurung nilai max dikurang dengan nilai min, tutup kurung dibagi dengan jumlah data tadi. Nah, ini nilai ini merupakan nilai kelasnya. Nah, kemudian kita bulat lagi menjadi satu. Nah, untuk nilai selang kelas, jadi kita buat dari nilai minimum nilai 29 sampai dengan 72, tapi kita tambahkan dengan untuk nilai kelas ini dapat nilai paling. Jadi seperti ini, 29 sama dengan 29 sampai ditambah dengan 4. Oke. Nah, lakukan hal yang sama sampai dengan nilai max itu pada nilai 2. Nah, seperti ini sudah kita tambahkan tadi. Nah, kemudian kita buka ke data, kemudian kita pilih data analisis. Nah, di sini kita pilih histogram. Oke. Nah, di sini kita pilih untuk yang ini, kita masukkan yang jumlah ini sampai yang bawah. Untuk bin range-nya kita pakai nilai yang selang kelas. Nah, untuk outputnya kita pilih di sini yang sekarang tadi,
baru kita oke. Nah, jadi sini tekan nilainya. Nah, kemudian kita buat ini lagi, buat kelas interval SKA, SKB, BKA, BKB, dan bata. Nah, untuk SKA ini itu merupakan selang kelas atas, untuk SKB itu selang kelas bawah, untuk BKA itu batas kelas atas, sedangkan untuk BKB itu batas kelas bawah. Dan ini kata dari semua ini. Nah, untuk mencari nilai kelas interval, kita buat dari nilai minimum dari nilai sini. Dari nilai minimum kan 29, dari 29 sampai dengan 32. Kemudian kita lihat lagi dari 33 sampai 36. Nah, kita lakukan sampai dengan kelas terakhir. Nah, setelah kita membuat interval dari kelas-kelas ini, lalu kita masukkan nilai SKA dan SKB-nya. Dimana tadi bahwa SKA itu adalah selang kelas atas. Nah, untuk selang kelas atas itu kan berarti pada kelas interval itu paling tinggi 32, jadi dari 32 untuk SKB-nya selang kelas bawahnya berarti 29. Nah, itu lakukan sampai kelas terakhir. Nah, di sini saya sudah sampai dengan kelas bawah, membuat dari SKA dan SKB-nya. Kemudian kita buat BKA, batas kelas atas dan batas kelas bawah. Nah, untuk mencari batas kelas atas itu menggunakan tambahan kurung, pilih SKA-nya, kemudian dikurang 0,5. Nah, begitu. Kita tarik. Nah, untuk BKB juga, untuk BKB-nya sama dengan buka kurung nilai SKB itu ditambah dengan 0,5. Tambah 0,5. Nah, lagi. Nah, untuk cari nilai, melihat nilai rata-ratanya, kita ketik sama dengan buka kurung nilai SKA ditambah dengan nilai SKB kurung dibagi 2. Nah, ini merupakan nilai dari rata-rata. Nah, kemudian kita buat baru lagi. Tadi kan saya menggunakan data hasil tangkapan dari bulan Agustus sampai dengan bulan Februari. Jadi kita buat di sini Agustus, September, dan Oktober. Nah, selanjutnya kita mau mencari nilai dari di setiap bulannya, panjang dari ikan tersebut. Jadi untuk mencarinya, pertama kita buka lagi data analisis, kemudian kita pilih program. Oke, kemudian kita di sini untuk input range-nya kita pilih pada bulan Agustus saja. Jadi dari Agustus sampai akhir Agustus sini. Nah, itu untuk input range-nya. Kemudian untuk bin range-nya kita pakai yang selang kelas tadi yang ini. Jadi kita insert di sini. Nah, untuk output range-nya kita pilih di sini saja, di sini di sembarang. Lalu kita oke. Nah, yang diambil dari ini itu merupakan nilai frekuensinya. Jadi nilai frekuensinya ini kita copy saja
ke nilai ke Agustus. Nah, lakukan sampai dengan bulan Oktober. Nah, di sini saya sudah mendapatkan nilai dari di setiap bulannya. Nah, jadi sekarang kita menjumlahkan dari ketiga bulan ini dengan cara sama dengan sum, baru kita jumlahkan nilai dari bulan Agustus sampai dengan Oktober itu. Jadi kita ambilnya per baris, kita enter. Nah, lalu kita tinggal tarik saja. Nah, oke. Jadi selanjutnya kita bakalan melanjuti pengolahan data yang tadi. Jadi di sini kita siapkan dulu Vsat atau Super Vsat untuk mengolah data yang telah kita olah di Excel tadi. Jadi kita buka dulu aplikasinya, softnya. Kemudian kita free file dan new. Lalu kita buat lokasi penyimpanannya. Namanya di sini apa namanya, di sini saja kita buat di mana ya, di sini kita buat folder saja. Lalu ini kita buat namanya ujian, lalu kita save. Nah, kemudian di sini kita masukkan nama ikan yang tadi yang kita olah. Jadi di sini saya menggunakan ikan white sardine. Untuk other identifiernya kita buat sardine. Di sini kita di sini kita masukkan nilai dari Excel tadi itu untuk nilai min atau nilai paling kecil dari data ini. Kita masukkan 29. Nah, untuk kelas intervalnya kita masukin nilai dari lebar kelas ini yang telah kita cari tadi. Itu nilainya 4, kita ambil, kita masukin nilai 4. Kemudian kita add sample. Nah, baru kita oke. Ini kita masukin nilainya. Nah, jadi di sini kita buka lagi Excel tadi. Kita buka. Nah, kita lihat dulu nilai yang ini. Nah, di sini saya menggunakan, kan tadi saya menggunakan 3 bulan, dari saya menggunakan bulan Agustus, September, Oktober. Jadi kita ambil nilai dari per bulan saja. Jadi di sini kita masukin tanggalnya, kan di sini kan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 25. Tanggal 2 bulan 8 tahun 2014. Kita oke. Kita sampel lagi, buka lagi yang tadi September. Dari mulai dari tanggal 5 bulan 9 tahun 2014. Lagi kita buat ini untuk ini tadi dari tanggal 1 dan bulan 10/2/2014. Oke. Kemudian kita buka Excel yang tadi telah kita olah, lalu kita masukkan nilai yang ini. Nah, yang ini kita masukkan. Jadi kita copy saja nilai yang ini ke dalam ini. Nah, setelah paste kita save dulu. Setelah di save kita pilih akses, lalu pilih ini, lalu pilih relevant. Nah, kemudian kita pilih responsiveness. Kita mulai sampelnya dari sampel dan starting line-nya. Kita lihat di pada data tadi untuk pada bulan Agustus itu nilai tertingginya itu yaitu 37.
pada baris 1 2 3 4 5 64 ding. Jadi kita 1 2 3 4 5. Jadi kita masukin ke besar tadi ke urutan kelima, di satu nilainya dari 1 2 3 4 5 ini. Kemudian pada LOO ini kita tambahin 3 pada nilai starting length-nya itu. Jadi kan ini 35 ditambah 3 jadi 38. Untuk nilai akhirnya ini kita lihat lagi ke Excel, kita masuk ke kelas interval. Di sini nilai kelas interval untuk paling besar itu ialah 75. Jadi kita masukin 75. Kemudian kita compute. Nah, di sini oke. Ini nilainya. Jadi selanjutnya tapi sebelumnya kita buat dulu namanya di Excel yang seperti ini yang setelah saya buat. Jadi kita buat sampel start ini yang saya buat dan ini sampel ini kita buat sesuaikan dengan bulan yang kita ini kan, yang kita cari nilainya itu satu. Kalau saya ada 3 bulan dari 3. Nah kemudian kita kembali ke ke bisa tadi. Nah kemudian kita cari nilai yang berwarna merah yang paling tinggi. Di sini saya untuk sampel 1 untuk nilai tertingginya itu ialah 0,2971. Nah di sini kita masukin. Nah jadi jadi untuk nilai ini nah jadi ini kan nilai 0,2971 ini masuk ke kolom nomor 3. Nah berarti itu termasuk di 1,10. Nah di sini kita masukin untuk nilai K-nya berarti 1,101. Nah untuk nilai LOO-nya itu berada pada ini pada baris ke 49,10. Jadi kita masukin LOO-nya 49 berapa sih? 49,10. Nah untuk nilai RN-nya ini, ini merupakan nilai yang paling tinggi tadi warna merah. Jadi kita masukin 0,297. Untuk starting nilai start ini kita tinggal masukkan aja yang tadi. Biasa sampel starting nilainya 35 from 38 tuhnya 75. Nah ini lakukan sampai dengan ketiga sampel ini atau sampai sampel yang Anda punya. Nah lanjut, kemudian kita setelah kita memasukkan setelah kita menginput nilai yang hasil dari tadi, berapa nilai yang bernilai paling besar itu pada sampel 2 atau pada bulan September itu nilai yang paling tinggi untuk nilai RN nya. Nah kemudian untuk nilai LO nya juga, nilai RN nya juga. Nah selanjutnya setelah kita memasukkan nilai yang tadi dari ketiga bulan tadi, lalu kita tandain nilai yang paling besar. Di sini
nilai paling besar itu pada bulan September. Sini kita kemudian tandain, kita warnain, dan kemudian kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam Pisat. Sini Pisat kita tekan dulu plot ini PGF itu, lalu akan timbul seperti ini. Lalu kita masuk yang pada option ini, kita centang, ini juga centang. Nah kemudian ini kita nilainya kita ubah sesuai yang kita dapat dari ini tadi, lalu kita plot. Nah setelah ditekan plot, lalu kita pilih grafik. Nah ini merupakan grafik hasil dari nilai yang tadi. Nah kemudian setelah kita melihat grafik outputnya, lalu kita pilih access, kemudian kita pilih mortality, lalu pilih zoom ini, lalu pilih length converted catch group ini. Di sini kita oke. Di sini kita masukin nilai error tadi. Nilai error tadi 68,4. Untuk nilai K-nya itu 1,0. Nah setelah itu kita masukkan nilai ini, kita compute data point, kemudian kita pilih catch group ini. Nah ini di nilainya hasil dari ini, kemudian kita pilih extrapolate. Nah dari sini kita masukin suhu dari lautnya, kita 29 suhunya, lalu kita proses. Nah kita show. Nah sini juga nilainya. Nah mungkin untuk pengolahan data Pisat mungkin sampai sekian ya, jadi dapat nilainya. Untuk length converted catch-nya itu dapat nilainya ini, dapat juga grafiknya tadi, ini juga grafiknya, dapat nilainya ini. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kata salah saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.